Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok Public Speaking kelompok 2 akan menampilkan atau memberikan dan kalian akan mendengar opini dari yang bertema, yaitu budaya patriarki di budaya Sunda. Happy watching! Take look right, this camel toe. Photo shoot. Pause, 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 pause. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan budaya patriarki. Yang belum tahu, simak videonya sampai habis ya. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang dimana laki-laki menguasai seluruh anggota keluarganya dalam berbagai sektor, mulai dari bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesenian. Setelah teman-teman mengerti apa yang dimaksud dengan budaya patriarki, sekarang kita memasuki bahasan tentang budaya patriarki di budaya Sunda. Tonton videonya sampai habis ya. Budaya patriarki di budaya Sunda. Peliaan perempuan dalam kesenian Sunda. Salah satu elemen Sunda yang masih kental melekat dengan budaya patriarki adalah kesenian musik tradisional atau yang biasa disebut dengan karawitan. Hingga saat ini, karawitan Sunda masih dianggap kurang ramah terhadap perempuan. Dalam hal ini, seringkali perempuan menjadi sanglian, atau dengan kata lain, dinomorduakan. Contoh peliharaan perempuan terhadap karawitan Sunda misalnya, perempuan tidak diberikan kesempatan, bahkan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam ajaran. Namun sebaliknya, dalam Bajidoran dan Ketuk Tilu, perempuan merupakan tokoh sentral yang ditempatkan sebagai penari dan sinden. Namun bukan berarti perempuan dihargai. Dalam hal ini, perempuan senantiasa dijadikan objek untuk pemuas hasrat penonton laki-laki. Pak Iwana Bandung Ning Pangeran Aturan KGK Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Subang hadir no? Urang Bandung nu bangakeun. Walaupun untuk saat ini lebih banyak perempuan yang terlibat dalam kesenian di Sunda, khususnya menjadi pamingi atau nayaga, namun kesan laki-laki untuk menjadi kaum yang unggul masih tetap terasa, dan perempuan seringkali tidak dihargai kemampuannya, karena mereka dianggap hanya menjual kecantikannya saja. Kedudukan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan kedudukan perempuan. Maka dari itu perempuan hanya bisa membantu, dan laki-laki itu wajib ketika tidak bekerja, mereka tetap harus berjuang untuk menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga tersebut. Dan kadangkala di budaya Sunda ini sangat menarik ketika perempuan itu tidak boleh makan sembarangan. Seperti pasti kalian pernah mendengar ketika makan jambu biji itu bijinya nggak boleh dimakan, hanya laki-laki yang bisa makan. Ataupun makanan ayam yang dalam-dalamnya tuh hanya bisa laki-laki yang bisa memakan. Lebih berhati-hati kepada perempuan itu kan suatu saat akan memberikan calon masa depan dan sebagainya. Itu masih menjadi budaya di budaya Sunda tersendiri. Fakta dalam sejarah perempuan Sunda mendapatkan tempat yang luhur. Bukti ada beberapa ungkapan seperti Indung Tunggal Rahayu, Bapak Tangkal Kederajatan, atau yang kita dapat artikan ibu adalah kunci keselamatan. Pokok kesejahteraan, Bapak adalah pembawa derajat kehidupan. Budaya patriarki di Sunda ini bermakna sebagai upaya membatasi pada sektor publik. Pada dasarnya tidak dimaksud mendiskriminasi perempuan, tapi sebagai bentuk memuliakan dan melindungi kaum perempuan. Tapi sebagai bentuk memuliakan dan melindungi kaum perempuan sesuai dengan prasata ritual tinggi, maka skalanya harus dijaga dan ditata. Pancek bapak oge lamun awewe teu hade ngejat ti imah. Artinya kan kata bapak juga kalau perempuan keluar rumah itu tidak baik.
Kita bisa simpulkan dari kalimat tersebut mempunyai arti atau makna bahwa perempuan mempunyai kedudukan. Kedudukan perempuan ini seperti perempuan yang sudah menikah. Dia berbicara kepada suaminya, semisal dia harus meminta izin, dan itu sudah menjadi adat istiadat budaya di budaya Sunda. Dan dipertegas kembali dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW, Bukhari Muslim, Aisyah berkata, apakah saya diizinkan untuk pergi ke rumah bapak saya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis, karena ini sudah menjadi adat istiadat di budaya Sunda ketika sang istri meminta kepada suaminya. Lalu yang terakhir, budaya patriarki di Sunda ini bermakna sebagai upaya membatasi pada sektor publik. Pada dasarnya tidak dimaksud mendiskriminasi perempuan, tapi sebagai bentuk memuliakan dan melindungi kaum perempuan. Awewe mah pangabisa, lalaki mah geus pasti aya. Perempuan tidak bisa apa-apa, tapi laki-laki pasti ada. Itu kalimat dulu, tapi mari hari ini adalah perempuan memiliki 1000 pengorbanan yang tinggi dan tak ternilai. Seorang laki-laki berkata, awewe mana nudaikeun ka urang? Urang mah sakolana ge penek. Perempuan mana yang mau sama saya? Saya sekolah pendek. Cukup kalimat itu harus berhenti hari ini. Perempuan yang berjuang. Jika kamu tidak berjuang, apakah kamu pantas diperjuangkan? Nanaonan atune sakola luhur-luhur da sami kene ujungna mah pasti ka dapur. Kenapa Neng sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya pasti sama ke dapur? Berhentilah membandingkan. Cukuplah mencari jalan yang akan engkau pintas untuk masa depan. Suara perempuan untuk perempuan. Saya Cika Widya Dan saya Farah Paul.